Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Andika, NPM saya 0219101182. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sekuritisasi. Di sekuritisasi ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi, yang kedua dasar hukum dan lembaga penunjang sekuritisasi, yang ketiga aset yang dapat disekuritisasi, yang keempat bagan sekuritisasi, yang kelima kick EBA sebagai wahana sekuritisasi, dan yang terakhir manfaat sekuritisasi. Definisi sekuritisasi dalam bahasa sederhana adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain, sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima bunga dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut. Dasar hukum dan lembaga penunjang sekuritisasi. Dasar hukum ada 3, yang pertama Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 7 Slide 4 Slide BPI Slide 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Surat Edaran Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7 Slide 51 Slide DPNP tanggal 9 November 2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Pihak transaksi sekuritisasi. Ada 10, yang pertama kreditur asal, yang kedua penerbit, yang ketiga penata sekuritisasi, yang keempat auditor independen, yang kelima lembaga pemeringkat, yang keenam wali amanat atau agen pembayaran, yang ketujuh ada konsultan hukum, yang kedelapan kustodian, yang kesembilan pendukung kredit, dan yang ke-10 penyedia jasa. Aset yang dapat disekuritisasi. Aset sekuritisasi. Aset keuangan yang dapat dialihkan dalam rangka sekuritisasi aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, dan aset keuangan lain yang setara. Aset keuangan yang dialihkan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki arus kas. Yang kedua, dimiliki dan dalam pengendalian kreditur asal. Yang ketiga, dapat dipindah tangankan dengan bebas kepada penerbit. Bagan sekuritisasi. Bagan sekuritisasi ada 6. Yang pertama, ada efek beragun aset atau disingkat EBA, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal. Yang kedua ada kredit pendukung. Adalah fasilitas yang diberikan kepada penerbit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal. Yang ketiga ada fasilitas likuiditas. Adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kepada pemodal. Yang keempat ada penyedia jasa, adalah pihak yang menata usahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit. Yang kelima ada bank kustodian, adalah bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, pemodal, adalah pihak yang membeli EBA. Kick EBA sebagai wahana sekuritisasi. Kick EBA sebagai wahana sekuritisasi ada 3. Yang pertama, hakikat. Sekuritisasi pada hakikatnya adalah teknik pembiayaan dengan mana dikumpulkan dan dikemas sejumlah aset keuangan berupa piutang yang lahir dari transaksi keuangan atau transaksi perdagangan yang biasanya kurang liquid menjadi efek yang liquid karena mudah diperjualbelikan. Yang kedua ada proses. Proses sekuritisasi diserahkan pada wahana yang disebut Special Purpose Vehicle atau disingkat SPV. Yang ketiga ada peraturan. Dalam pasar modal Indonesia, wahana sekuritisasi tersebut adalah berupa kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau disingkat KIK EBA
yang diatur berdasar Peraturan Bapepam No. 9K.1 tentang pedoman kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Sesuai surat keputusan Ketua Bapepam No. 28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003. Manfaat sekuritisasi. Manfaat sekuritisasi ada 5. Yang pertama, pengembangan pasar modal. Yang kedua, sumber likuiditas untuk bank, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan industri. Yang ketiga, meningkatkan sumber pembiayaan untuk perumahan. Yang keempat, potensi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Yang kelima, penghematan biaya bagi debitur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.